Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Mencari yang Sesat, yang berdasarkan pada Injil Matius bab 18 ayat 12. Kata Yesus, "Bagaimana pendapatmu? Jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat, tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu?" Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam bacaan Injil pada hari ini, Yesus Kristus menyampaikan sebuah perumpamaan. Melalui perumpamaan ini, Yesus mau menjelaskan betapa setiap orang itu berharga di mata Allah. Di mata Allah, semua manusia sama nilai dan harganya. Karena sama, maka Allah tidak pernah menghendaki satu pun dari manusia itu binasa atau hilang. Pemikiran Allah yang sangat mendalam dan sangat luas yang melebihi pikiran manusia bisa kita lihat dan dengar dari bacaan Injil hari ini. Lewat sebuah perumpamaan, Yesus mengajukan sebuah masalah dan ingin melihat sikap dan pandangan manusia. Yesus berkata, "Bagaimana pendapatmu? Jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat, tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiranya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian juga Bapamu yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang." Saudara-saudari terkasih, keselamatan yang Allah wartakan dan tawarkan kepada manusia lewat Yesus Kristus bukan mengenai jumlah, tetapi mengenai harga dan nilai setiap manusia yang sangat tinggi. Kita sedikit membahas perumpamaan Yesus tentang satu domba yang hilang dan 99 yang masih tersisa atau tidak hilang. Manusia pada umumnya berpikir, untuk apa bekerja keras atau banting tulang sampai lelah hanya gara-gara mencari satu domba yang hilang? Toh masih ada 99 ekor, sebuah jumlah yang sangat besar. Belum lagi kalau ada dari yang 99 itu beranak, maka jumlahnya akan bertambah sehingga satu ekor yang hilang itu dibiarkan saja tanpa perlu bersusah payah mencarinya. Namun pemikiran Allah sangat jauh berbeda dengan pikiran manusia yang terbatas dan sempit. Allah melihat bahwa satu ekor domba yang hilang sama nilai dan pentingnya dengan yang 99 ekor yang masih ada.
Saudara-saudari terkasih, Gereja Katolik hadir di dunia ini untuk menjadi perpanjangan tangan Allah yang senantiasa dan terus mencari domba yang hilang. Memang perlu kita akui bahwa para gembala kita, yakni Sri Paus, uskup, imam, dan diakon, jumlahnya sangat sedikit dan terbatas. Bahkan di salah satu paroki di sebuah kota besar, umatnya hampir 25.000 umat Katolik. Padahal pastor yang melayani jumlahnya tidak lebih dari 5 orang. Kalau kita bagi, maka satu pastor melayani 5.000 umat Katolik. Ini sangat berat dan sudah pasti ada umat Katolik yang tidak tersentuh atau terlayani dengan baik, termasuk orang yang sakit. Belum lagi di daerah pedalaman dan terpencil, di mana para pastor harus berjalan belasan atau puluhan kilometer. Dari situasi ini, masalah muncul. Banyak umat Katolik merasa bahwa mereka tidak dihargai atau kurang diperhatikan oleh gembalanya. Ini memang ada benarnya. Tetapi kita umat Katolik juga perlu memahami bahwa para pastor dan gembala kita sudah bekerja dengan kemampuan mereka. Dalam keterbatasan mereka, para gembala sesungguhnya sudah bekerja dan terus mencari domba yang hilang. Saudara-saudari terkasih, sebagai umat Kristiani, kita sebenarnya memiliki tugas untuk ikut mencari domba yang hilang. Bisa jadi di dalam keluarga kita ada yang sudah lama tidak pergi ke gereja atau meninggalkan Yesus. Orang-orang Katolik yang meninggalkan Yesus dan mereka yang merasa dirinya tidak berdosa, termasuk domba yang hilang. Kita juga bisa menjadi domba yang hilang. Tanda-tandanya adalah kita merasa diri benar, suci, dan tidak membutuhkan Tuhan. Sebab sesungguhnya domba yang hilang itu adalah manusia yang berdosa, dan tidak ada manusia yang suci dan bebas dari dosa. Kita semua masuk dalam kelompok domba yang hilang. Itu berarti Allah pun turut mencari dan ingin berjumpa dengan kita. Sebab sebagai manusia, kita juga tidak selalu berada di jalan Allah. Terkadang kita memilih jalan sendiri. Jalan sendiri yang kita pilih itu entah disadari atau tidak disadari dapat menjauhkan kita dari kasih Allah. Oleh karena itu, pada masa Advent ini, gereja mengingatkan kita bahwa Allah selalu hadir mencari kita, umatnya. Allah dan gerejanya amat rindu supaya kita anak-anaknya datang kepada Allah dan mengalami kasih-Nya. Apakah selama ini kita sudah berusaha untuk mencari domba yang hilang dan tetapi menjaga diri agar kita pun tidak terhilang? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau datang ke dunia untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Bantulah kami umat-Mu,
supaya kami pun ikut mencari sesama kami yang meninggalkan Engkau, sambil menjaga diri kami, sehingga kami pun tidak ikut terhilang karena godaan dan kesulitan hidup. Doa ini kami persembahkan dalam nama-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.